Baik, terima kasih. Kali ini kita akan membahas PMK 68 tahun 2022, yaitu pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Nah, sebelum kita membahas tentang aset kripto, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari kripto itu sendiri, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kripto, maka hal yang pertama yang muncul dalam benak kita adalah apakah kripto itu uang, ya. Nah, uang itu fungsinya adalah sebagai alat tukar menukar, ya, sebagai alat pembayaran, ya, bukan sebagai alat tukar menukar, tetapi sebagai alat pembayaran, ya. Nah, sehingga kalau muncul pertanyaan, apakah kripto itu uang? Jawabannya tidak, ya. Kenapa? Karena sesuai penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf A dari Peraturan Bank Indonesia tahun 2017, virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia, ya. Dan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Press Conference Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014. Tetapi apakah kripto itu merupakan komoditi? Ya, komoditi itu adalah barang, ya. Nah, jawabannya iya. Kenapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 97 tentang perdagangan bursa komoditi, dikatakan bahwa komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapatlah dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, ya, sehingga dia termasuk dalam kategori komoditi. Nah, selain itu juga sesuai dengan Permendak nomor 99 tahun 2018, dikatakan bahwa aset kripto itu ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek komoditi berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, ya. Nah, karena aset kripto sebagai komoditi, bagaimana perlakuannya di dalam Undang-Undang PPN, ya. Nah, apakah kripto merupakan barang kena pajak? Jawabannya ya. Kenapa? Sesuai dengan pengertian dari barang, eh, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPN dikatakan bahwa barang itu dapat juga selain barang berwujud juga barang tidak berwujud, ya. Lalu sesuai dengan PMK 48 tahun 2020, barang digital itu juga termasuk dalam kategori barang tidak berwujud, ya. Hal itu sama seperti piranti lunak, multimedia dan data elektronik, ya. Sehingga kesimpulannya bahwa kripto bukan merupakan mata uang, ya, tetapi merupakan barang yang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital dan dapat kita kategorikan sebagai barang kena pajak tidak berwujud, ya. Nah, bagaimana gambaran umum dari proses bisnis transaksi aset kripto, ya? Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana proses bisnisnya supaya kita dapat menempatkan ketentuan perpajakan dalam transaksi perdagangan aset kripto itu. Nah, secara umum, transaksi aset kripto itu dapat dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama yaitu transaksi verifikasi transaksi atau penambangan aset kripto itu tadi, ya, atau biasa kita sebut sebagai mining yang dilakukan oleh penambang, ya, oleh miners, ya. Kita dapat lihat dari sisi sebelah kanan. Nah, setelah aset kripto itu tadi dihasilkan, dia dapat diperjualbelikan, ya, diperjualbelikan di mana? Di bursa berjangka, ya, yang dilakukan oleh siapa? Oleh namanya exchanger, ya. Dia diperdagangkan dalam bentuk wallet oleh exchanger, ya. Jadi transaksinya ketika dia sudah diperdagangkan dalam bursa berjangka, maka kita dapat melihat ada 3 warna, ya. Yang pertama, warna merah itu namanya swap, tukar menukar aset kripto. Jadi aset kripto diperjualbelikan, ya, ditukar dengan aset kripto lainnya. Lalu yang warna hijau namanya jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, ya. Jadi aset kriptonya tadi dijual, ya, menjadi uang, ya, uang yang sah sebagai alat pembayaran gitu, ya. Lalu yang ketiga warna biru yaitu menukar aset kripto itu dengan barang atau jasa lainnya, ya. Jadi aset kripto itu juga bisa dijual, dipertukarkan dengan barang atau jasa lainnya, ya. Nah, jadi secara umum kegiatannya ada dua. Yang pertama mining, lalu yang kedua adalah memperdagangkannya. Nah, memperdagangkannya itu dapat berupa 3 jenis, yaitu swap, jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, dan yang ketiga adalah
menjual aset kripto dengan barang atau jasa lainnya. Nah, bagaimana gambaran umum pengaturannya? Nah, begini. Karena aset kripto itu dapat diperdagangkan dalam bentuk apa? Ada 3 jenis seperti yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama jual beli aset kripto dengan mata uang fiat, yang kedua swap ya, menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya, lalu yang ketiga menukar aset kripto dengan barang atau jasa lainnya. Lalu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh exchanger ya, dalam bentuk layanan exchanger. Nah, layanan exchanger itu akan memfasilitasi kegiatan jual belinya, lalu melayani fasilitas penukaran aset kripto dengan aset kripto lainnya, atau biasa kita sebut dengan swap, dan sebagai penyimpanan aset kripto itu dalam bentuk dompet elektronik atau e-wallet ya. Sesuai dengan ketentuan pasal 16A Undang-Undang PPN, maka exchanger itu ditetapkan sebagai pemungut PPN. Lalu kegiatan berikutnya adalah mining ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa mining itu adalah jasa verifikasi transaksi aset kripto ya, dan jasa manajemen kelompok penambang aset kripto atau mining pool ya. Nah, bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan aset kripto itu? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perlakuan PPN atas perdagangan aset kripto itu diamanatkan dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN ya, bahwa aset kripto itu menggunakan DPP besaran tertentu ya. Nah, karena dia menggunakan DPP besaran tertentu, kita harus bisa membedakan dengan pasal 8A kalau DPP-nya menggunakan nilai lain. Apa bedanya? Kalau dia pasal 9A menggunakan besaran tertentu, maka nanti pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP itu tidak dapat dikreditkan. Dia berbeda dengan pasal 8A kalau menggunakan DPP nilai lain. Kalau dia menggunakan DPP nilai lain, maka pajak masukan terkait dengan penyerahan BKP dan atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain tadi itu dapat dikreditkan ya. Nah, berapa besarannya? Besarannya adalah kita bedakan menjadi dua. Apakah exchangernya itu terdaftar di Bapeti atau tidak? Ya, kalau dia terdaftar di Bapeti, maka besaran tertentunya adalah 1%. Kalau dia tidak terdaftar di Bapeti, maka besaran tertentunya adalah 2%. Nah, sehingga besaran PPN-nya yaitu nilai DPP besaran tertentu dikalikan dengan tarif pajaknya ya, tarif PPN ya. Karena tarif PPN saat ini adalah 11%, maka PPN atas transaksi aset kripto itu menjadi 0,11% kalau terdaftar di Bapeti dan 0,22% kalau dia tidak terdaftar di Bapeti. Nah, selain itu kita harus mengingat bahwa karena PPN itu ya dia dikenakan terhadap pembeli, maka muncul pertanyaan kedua, bagi si penjual dia kan akan menerima penghasilan ya, maka atas penghasilan yang diterima oleh si penjual, maka kita kenakanlah dia PPh pasal 22 dan itu bersifat final ya. Berapa besarannya? 0,1% kalau exchangernya terdaftar di Bapeti dan 0,2% kalau exchangernya tidak terdaftar di Bapeti. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya begini. Tuan A ya, dia menjual aset koin B ya. Koin B sejumlah 10 juta kepada Tuan B ya. Begitu. Dan kita harus mengingat bahwa dari diagram ini kita mengetahui bahwa penjualan dari aset kripto itu adalah dengan mata uang fiat ya. Karena Tuan A ketika dia menjual aset kripto itu dia menerima mata uang fiat, dia menerima uang gitu. Jadi dia tidak menukar dengan aset kripto lainnya. Nah, maka bagaimana perlakuan perpajakannya? Begini. Kalau dia exchangernya terdaftar di Bapeti ya, berbeda dengan kalau dia tidak terdaftar di Bapeti. Nah, sebagaimana dalam contoh ini, kita lihat bahwa ternyata exchangernya terdaftar di Bapeti. Maka, dapatlah kita hitung bahwa PPN-nya adalah 10 juta, nilai transaksi dari aset kripto itu tadi dikalikan dengan 0,11%. Dari mana datangnya 0,11%? Dari nilai besaran tertentu yang 1% tadi dikalikan dengan tarif,
11%, sehingga hasilnya 0,11%. Dikalikan dengan 10 juta, hasilnya adalah 11.000. Nah, siapa yang membayar PPN? Yang membayar PPN adalah si Tuan B. Kenapa? Karena Tuan B lah yang membeli aset kripto tersebut, ya. Sesuai dengan prinsip PPN tadi, maka PPN itu ditanggung oleh destinaris, ya, oleh si pembeli. Nah, karena Tuan A ketika dia menjual itu dia menerima penghasilan, maka kita kenakan PPh pasal 22. Besarannya berapa? 0,1%, ya. Hasilnya adalah 10.000. Nah, ini kalau transaksi pertukaran aset kripto dengan mata uang fiat. Nah, bagaimana kalau pertukaran aset kripto dengan aset kripto lainnya, ya, atau swap, ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, contohnya begini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Tuan A, ya, mempertukarkan koin, ya, koin kripto, katanya dia memiliki 0,5 kripto Y dan melakukan swap. Swap itu berarti mempertukarkan koin dengan koin, ya, kepada pihak B untuk 15 kripto Z, ya. Nah, pada tanggal transaksi diketahui konversi ke rupiah nilai satu koin aset kripto Z itu 4 juta, ya. Nah, berarti transaksi yang dilakukan di exchanger sebuah platform perdagangan PFK terdaftar di Bapeti. Oke, berarti kalau dia terdaftar di Bapeti, maka nanti besaran tertentunya adalah 1%. Maka PPN menjadi 0,11%. Sehingga kalau dia mempertukarkan aset kripto dengan aset kripto lainnya, maka berlakulah prinsip bahwa si Tuan A juga Tuan A bertindak sebagai penjual aset kripto sekaligus sebagai pembeli aset kripto karena dia mempertukarkan, ya. Begitu juga dengan Tuan B. Dia sebagai penjual sekaligus pembeli aset kripto si Tuan A tadi, gitu. Nah, sehingga dalam hal swap kedua belah pihak berlaku sebagai pembeli juga berlaku sebagai penjual dan kedua-duanya dikenakan PPN dan juga PPh pasal 22 final. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, kita hitung bahwa exchanger X, ya, si exchanger yang terdaftar di Bapeti tadi, dia dari pihak Tuan A, dia akan memungut PPN sebagai pembelian kripto Z sebesar 60 juta dikali 0,11%. Datangnya dari mana 60 juta tadi? 15 kripto Z dikalikan dengan satu koinnya 4 juta, ya, maka hasilnya adalah 60 juta, yaitu 66.000. Lalu berapa PP pasal 22-nya? PPh pasal 22 itu didapat dari mana? Dari penjualan kripto Y, ya. Oh, Tuan A tadi dia kan beli dari Tuan B berupa kripto Z, gitu ya. Nah, lalu dia menjual kripto Y, kan begitu. Nah, dari penjualan kripto Y, dia dipungut PPh pasal 22 sebesar 60 juta kali 0,1%, yaitu 60.000. Nah, begitu juga dengan Tuan B, ya. Nah, karena dia menjual kripto Z, ya, maka dia dipungut PPh pasal 22, ya. Dan ketika dia beli kripto Y punya Tuan A tadi, dia juga dipungut PPN, ya. Sehingga prinsipnya adalah kalau penjualan dengan mata uang fiat, maka hanya satu pihak. Si penjual dikenakan PPh pasal 22 final, si pembeli dikenakan PPN. Tetapi kalau transaksinya adalah swap, maka kedua belah pihak, baik yang Tuan A dengan Tuan B masing-masing dikenakan PPN dan PPh pasal 22 sesuai dengan transaksinya, begitu ya. Karena kedua belah pihak dia menjual sekaligus membeli. Begitu juga pihak yang lainnya. Nah, ya, jadi bedanya begitu antara transaksi dengan mata uang fiat dengan kalau dia swap. Nah, sekarang pajak jasa penyediaan sarana elektronik atau exchanger. Nah, pajak atas jasa layanan exchanger, ya, dia
sama seperti PMSE, ya. Karena PPN itu merupakan jasa kena pajak pada umumnya, ya. Jadi atas besaran jasa, ya kan pasti ada fee-nya dong, ya kan. Nah, oleh exchanger tadi yang melakukan perantara sebagai perantara antara tuan A dengan tuan B, ya, dia kan pasti memperoleh memperoleh fee begitu. Nah, karena dia sebagai pihak perantara, dia menerima fee, maka dia dikenakan JKP sebagaimana umumnya, ya. Dan ketentuan PPN juga berlaku sesuai mekanisme umum PPN, seperti pengukuhan PKP-nya, pemungutan PPN, ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan PPh. PPh-nya dia akan dikenakan ketentuan dengan tarif umum, ya. Nah, contoh layanan jasa dan penghasilannya yaitu jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto, jasa penarikan dana, ya, penyerahan jasa deposit, penyerahan jasa pemindahan atau transfer aset kripto antar dompet elektronik, ya, penyediaan pengelolaan media penyimpanan dan jasa kripto sehubungan dengan aset kripto. Nah, jadi apa yang dikenakan terhadap exchanger-nya adalah fee atau biaya atau penghasilan yang diterima dari jasa atau layanan exchanger-nya tadi, ya. Berapa besarannya? Sesuai dengan ketentuan umum, ya. Nah, lalu selain dari kegiatan transaksi jual beli tadi, apakah dia dengan mata uang fiat atau dia atau dia swap, ya, atau menjual dengan BKP atau JKP lainnya, ada kegiatan yang kedua yaitu penambangan atau mining, ya, atau verifikasi transaksi pada blockchain. Nah, berbeda dengan besaran tertentu pada kegiatan jual beli tadi, kalau atas kegiatan mining, maka nanti besaran tertentunya adalah 10%, ya. 10% dari kegiatan mining tadi. Nah, karena kegiatan penambangan itu, ya, selain dia setelah menambang dia menghasilkan itu tadi, dia juga dikenakan PPh pasal 22 final. Berapa besarannya? Besarannya 0,1%, ya. Nah, jadi miners itu melakukan kegiatan yang namanya verifikasi transaksi aset kripto dan dia akan mendapatkan insentif berupa apa? Penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi, imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto dan penghasilan lainnya, ya. Jadi PPN-nya dikenakan besaran tertentunya adalah 10% dikalikan dengan tarif yang berlaku yaitu 11%, maka 1,1%. Dari mana? Dari nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima, ya. Dan PPh pasal 22 final 0,1% dikali penghasilan yang diterima atau diperoleh, ya. Nah, ketentuan lainnya, bagaimana konversi nilai transaksi? Transaksi dalam mata uang asing maka dikonversi ke mata uang rupiah dan disesuaikan dengan kurs menteri yang berlaku pada saat pemungutan PPN. Nah, kalau transaksinya tidak melibatkan mata uang fiat, hanya aset kripto, maka nilai aset kripto dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka dan nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara melalui sistem elektronik yang diterapkan secara konsisten. Nah, bagaimana bukti pemungutan pajak atas transaksi perdagangan? Dia menggunakan single document. Single dokumen pemungutan PPh dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi PPh, ya. Dan bukti pemotongan pemungutan unifikasi tadi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto. Nah, ketentuan penyetoran dan pelaporannya disetor untuk setiap masa pajak paling lambat 15 bulan berikutnya dan harus dilapor paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT masa PPN menggunakan 1107 put dan PPh pasal 22 menggunakan SPT masa PPh unifikasi.
Demikian pemaparan tentang transaksi atas aset kripto. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.